Ada 9 hal yang bisa membantumu untuk menentukan topik berita. Apa aja? Ini penting untuk kamu yang masih baru menulis berita atau masih belajar menulis berita. Simak sampai habis. Topik berita adalah isu atau peristiwa yang dibahas atau diulas dalam sebuah berita. Paling tidak ada 9 kriteria di mana tulisanmu atau topikmu layak dijadikan sebagai berita. Apabila satu saja kriteria ini ada di dalam topikmu, maka layak untuk kamu tulis. 1. Aktual atau peristiwanya baru terjadi. Semakin baru peristiwa yang kamu beritakan, semakin bernilai beritamu. Misalnya, kalau ada kecelakaan di dekat kampusmu atau sekolahmu dan membuat kemacetan panjang, tapi terjadinya tahun lalu. Kayaknya teman-temanmu malas juga ya bacanya, infonya kan udah nggak update. Jadi ambillah topik yang peristiwanya masih baru, isunya masih fresh. Isu fresh misalnya soal rencana pemerintah memperbolehkan kembali belajar tatap muka di sekolah. Itu semuanya kan adalah isu-isu yang masih segar, yang masih baru ya. 2. Penting. Topik yang kita angkat harus sesuatu yang penting bagi orang banyak atau pembacamu. Misalnya soal itu tadi, pemerintah kembali mengizinkan belajar tatap muka di sekolah. Pasti akan menarik bagi teman-teman sekolah atau kampusmu. Kalian kan udah kangen banget dong pengen belajar tatap muka kayak dulu lagi. 3. Orang terkenal atau tokoh atau pejabat. Topik yang melibatkan orang terkenal banyak mendapat perhatian. Kalau di sekolahmu, yang dimaksud orang terkenal misalnya bisa ketua OSIS, orang yang berprestasi akademik, atau siswa yang sering berprestasi di olahraga. Angkatlah bahasan tentang mereka. 4. Unik, aneh, dan tidak lazim. Ada anekdot, anjing gigit orang itu hal biasa, tapi orang gigit anjing itu baru berita. Peristiwa unik juga memiliki nilai berita. Misalnya ada temanmu yang memanfaatkan sampah menjadi mainan atau barang bermanfaat lainnya. Lazimnya sampah itu kan dianggap sebagai barang nggak bermanfaat ya, yang biasa dibuang begitu aja. Nah ini sebaliknya dijadiin barang bermanfaat. Itu unik kan? Tidak lazim. 5. Kedekatan. Sesuatu yang dekat dengan pembacamu tentu akan menjadi daya tarik bagi pembaca. Baik itu kedekatan geografis, kedekatan emosional, atau kedekatan lainnya. Misalnya, tabrakan beruntun yang terjadi di tol luar kota akan kalah menarik dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di depan sekolahmu. Atau ada siswa yang jadi pemenang sebuah kompetisi, atau turnamen, lomba, atau sebagainya. Dan siswa itu adalah salah seorang siswa di sekolahmu. Tentu ini akan menarik dong. 6. Tren. Tren adalah kebiasaan baru yang sedang banyak dilakukan oleh pembacamu atau oleh banyak orang. Misal, banyaknya mahasiswa yang menggandrungi permainan online Mobile Legends. Nah, itu menarik tuh untuk dikulas. Apa dampak negatifnya? Adakah dampak positifnya? Atau tren belajar online yang sekarang banyak dilakukan saat masa pandemi ini. Apa dampak positif atau negatifnya? Oke, sebelum kita lanjut ke poin 7, kalau kamu memang suka video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya, video saya yang akan terus mengulas mengenai menulis berita atau seputar kewartawanan. 7. Peristiwa besar. Peristiwa besar adalah peristiwa yang sangat berdampak bagi banyak orang atau pembacamu. Misalnya kalau peristiwa besar di sekolahmu seperti sekolahmu yang dinobatkan menjadi sekolah terbaik secara nasional. Misalnya. Keren kan? Dan peristiwa-peristiwa besar lainnya. 8. Manusiawi atau human interest. Nah, topik ini juga banyak dibaca orang karena kerap mengundang emosional. Kadang jadi inspirasi, kadang mengundang air mata, kadang memancing amarah pembaca. Seperti misalnya perjuangan keras seorang siswa di sekolahmu yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, tapi bisa berprestasi di sekolah. Keren kan? Nah, itu menginspirasi loh. Buat beritanya, cari tahu apa kunci keberhasilannya. Biar itu nanti bisa jadi inspirasi bagi siswa-siswa lainnya untuk bisa berprestasi. 9. Konflik atau pertentangan. Nah, yang ribut-ribut kayak gini, ini punya juga nih nilai beritanya. Banyak biasanya orang yang mau baca. Contoh topik seperti kalau di sekolahmu adanya tawuran antar siswa misalnya.
Kamu bisa buat beritanya. Atau tawuran antar mahasiswa. Atau misalnya ada perselisihan, perdebatan antara lembaga di kampus ya, lembaga mahasiswa dengan lembaga mahasiswa lainnya yang saling berselisih tentang sebuah isu atau peristiwa. Itu bisa diangkat jadi berita. Oke, itu 9 kriteria yang bisa kamu gunakan untuk kamu menentukan sebuah topik dan nanti dijadikan atau diangkat jadi berita. Satu saja kriteria itu tadi ada di topikmu, maka topikmu memang layak untuk dibuat jadi berita. Apalagi kalau dari seluruh kriteria itu atau dari banyak kriteria itu ada di topik yang akan kamu angkat, itu bagus sekali. Oke, dari 9 kriteria tadi, coba deh kamu buat topik yang menarik. Topik buatanmu itu lalu tulis di kolom komentar, nanti dibahas rame-rame. Setelah topik sudah ditentukan, lanjut kita ke proses selanjutnya. Ya, ini proses mencari bahan berita. Untuk menulis berita tentunya di awal kita harus punya bahan dong. Bahan untuk kita racik, untuk kita olah menjadi sebuah tulisan berita. Nah, bahan-bahan ini harus kita cari. Bagaimana caranya mencari, mengumpulkan bahan-bahan berita ini? Ada 3 cara. Pertama, dengan wawancara. Kedua, observasi atau pantauan atau liputan. Yang ketiga adalah riset. Nah, bahan berita yang kita kumpulkan itu akan sangat baik sekali ketika sudah mencakup unsur 5W plus 1H. Bagaimana caranya? Saksikan di video saya selanjutnya. Kita akan kumpas tuntas soal itu. Linknya ada di deskripsi. Assalamualaikum.